Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن قاسم الغزي والشيخ أبي شجاع الأصفهاني، وإلى جميع الفقهاء والنحويين والمحدثين والمفسرين والعلماء والمصنفين، ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hadirin jemaah sekalian, para mustami'in, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mutolaah ngaji kita tentang ahkamus shalah, hukum-hukum ibadah salat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah badaniyah yang zahir setelah ibadah puasa, haji, zakat. Adapun farduhnya dan sunnahnya ibadah sholat ini paling utamanya fardu dan juga paling utamanya ibadah sunnah yang mengikuti daripada sholat tersebut. Maka dari itu ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, tentu kita perlu mengetahui bagaimana caranya ibadah kita itu bisa tetap mendapatkan pahala yang lebih, agar ibadah kita itu nanti ketika di akhirat ternyata alhamdulillah sebab ibadah kita berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang bagi ahli tasawuf kita tidak boleh bergantungan kepada ibadah kita, tapi kalau bagi pemula, bagi kita bisa jadi ini motivasi dan semangat untuk kita di awal. Ketika itu semua kita lakukan, insya Allah sedikit demi sedikit akan hilang kebergantungan terhadap amal ibadah kita. Kalau kita sudah sering istiqomah, insya Allah itu semuanya akan berganti menjadi keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Summiyat bismillahirrahmanirrahim wal asruh ay salatuha, dan adapun salat asar ay salatuha, yakni maksudnya salat ibadah asarnya, ibadah salat asarnya. Wasummiyat bidzalika, dan diberikan nama salat tersebut bidzalika dengan nama al-asr, asar, limu'asaratiha waqtal ghurubi, karena berdekatannya ibadah salat tersebut waqtal ghurubi, terhadap waktunya terbenam matahari. Atau di dalam syarahnya dijelaskan karena sholat asar itu dilaksanakan di penghujung hari. Aulitana kusidau isyamsi, atau karena sudah mulai berkurangnya cahaya matahari. Sedangkan waktunya wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Adapun waktu melaksanakan ibadah salat asar, az-ziyadah
ialah adanya tambahan ala dhillil mithli, atas bayangan sesamanya. Ya. Jadi kalau saya contohkan air mineral ini, ketika sudah terkena sinar matahari, bayangan tersebut lebih sedikit daripada ini tingginya. Ketika dirobohkan, kita ukur, oh ternyata sudah lebih sedikit, maka itu masuk waktunya sholat asar. Duhur, duhur itu kan ketika bergeser sedikit, ketika sudah pas antara benda yang menjadi patokan dengan bayangannya, maka itu batas akhir sholat duhur. Ketika sudah bertambah sedikit, maka itu sudah masuk awal waktu daripada sholat asar. Walil asri khamsatu awqatin. Waktunya sholat asar ini ada 5. Waktunya sholat asar ada 5. Ahaduha waktul fadilati. Salah satu dari yang 5, waktul fadilati adalah waktu fadilah. Ketika waktu fadilah ini dilakukan, ay waktun yahsulu thawab zaida ala fi'liha ba'dahu. Ketika orang itu melakukan ibadah sholat asar tepat pada waktunya, maka dia sedang melakukan ibadah sholat yang fadilah. Ketika sudah waktu fadilah dia melakukan, maka yahsulu thawab zaidah, akan ada tambahan pahala. Akan ada tambahan pahala ketika dia melakukan tepat waktu, daripada waktu-waktu yang memang dilakukan setelah waktu fadilah tersebut. Waktu masuk salat asar, Allahu Akbar, asar, adzan masuk, iqamah, setelah itu sholat, langsung sholat, itu waktu fadilah. Ya. Wa huwa fi'luha awalul waqti. Yang dimaksud dengan waktu fadilah, fi'luha ialah pelaksanaan sholat tersebut awalul waqti, di awal waktu. Wasani waktul ikhtiyari. Dan adapun yang kedua, waktul ikhtiyari adalah waktu ikhtiyar. Alladzi yakhtaru alla tuakhkhira anhu. Waktu ikhtiyar ini pilihan antara awal waktu dan tidak mengakhiri sholat tersebut. Wa asyara lahu biqaulihi. Dan memberikan penjelasan siapa Kiai Musonif pengarang kitab ini, lahu akan atau tentang waktu ikhtiar itu biqaulihi, dengan dauh beliau, wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu asar, fil ikhtiyari, di waktu ikhtiar, ila dhillil mithlaini, ialah sampai pada bayangan 2 kali lipatnya. Ila dhillil mithlaini, bayangannya itu 2 kali benda sesamanya. Nah, jadi ini kalau jadi ukuran, dirobohkan 1, 2, itu waktu ikhtiarnya habis. Tidak pernah pakai ukuran begitu Pak ya? Tidak pernah, pakai jam aja. Ah, masih kurang setengah jam lagi, itu kan. Nyantai dulu. Ya kira-kira paling kurang setengah jam itu waktu ikhtiar, itu akhirnya. Wasalisu waktul jawazi. Nah, yang ketiga waktu jawaz. Yang pertama tadi adalah waktu fadilah. Yang kedua waktu ikhtiar. Yang ketiga waktu jawaz. Tapi makruh Pak. Makruh itu kalau di zamannya Nabi lebih dahsyat ya daripada haram. Makruh itu mananya apa? Yang dibenci. Kariha itu yang dibenci. Makruhun yang dibenci. Berarti sebuah tindakan ketika sudah dihukumi makruh itu lebih dahsyat dosanya daripada haram di zamannya Nabi. Ya kalau bisa kita tinggalkan makruh ini, waktu makruh. Apalagi haram, karena nanti ada waktu tahrim. Ada waktu tahrim nanti. Ini yang sangat meremehkan sekali. Ya. Dan memang
ketika masuk waktu tahrim itu dia remehnya bukan karena kesibukan yang syar'i, kesibukan alasan udzur yang syar'i. Wasalisu waktul jawazi bikarohatin. Nah ini makruh hukumnya. Wa asyaru biqauli, dan menjelaskan siapa Kiai Musonif lahu terhadap waktu jawaz biqaulihi dengan dawuh beliau, wa akhiruhu fil jawazi, dan adapun waktu akhir terakhir waktu jawaz itu adalah ila kurbi ghurubis syamsi, ialah sampai mendekati terbenamnya matahari. Waktunya adalah bihaitsu yabqa minal waqti ma yasa'uha, amma idza kana al waqtu la yasa'uha fa huwa waqtu hurmatin. Nah, waktu jawaz ini adalah waktu di mana dia sempat melaksanakan ibadah sholat. Sholat kita itu kalau ingin menikmati ada nggak 10 menit? Nggak ada ya. Kalau sama wudhunya ya mungkin 10 menit, Allahu Akbar 4 rakaat, bisa jadi 10 menit lah. Nah ada waktu 10 menit akhir daripada waktu terbenamnya matahari atau awal terbenamnya matahari, kurang 10 menit masuk waktunya maghrib. Ma yasa'uha, amma idza kana al-waqtu la yasa'uha fa huwa waqtu hurmatin. Tetapi kalau umpama tidak leluasa melakukan ibadah sholat asar tersebut, maka dinamakan waktu hurmatin, waktu haram. Tapi tetap harus dilanjutkan, harus dilanjutkan. Wa amma idza wasa'a qadra taharrumin ba'da zawalil mani fa huwa waqtu daruratin. Nah, jadi kalau kita umpama masuk ke kategori waktu yang diharamkan adalah jenengan takbir kemudian dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, bagian daripada sholat yang diakhirkan itu masuk kepada waktu setelahnya. Itu waktu tahrim, Pak, dosa. Tapi tetap harus dilakukan supaya tidak kodok, sholatnya, supaya tidak kodok. Kalau dalam kitab Sulamul Munajat itu dijelaskan begini, selama takbir roknya masih nutut pada sholat asar itu lanjutkan. Allahu Akbar. Kalau memang yang adzan tepat waktu, Pak, takutnya hari Kamis, kebetulan hari Kamis yang muadzinnya masih buka puasa dulu, masih minum, sebenarnya sudah masuk waktunya sholat maghrib, maka sudah lewat dia. Makanya harus hati-hati. Yang umpama sering santai, sering entar dulu dah, masih ada waktunya, sering nunda, entar dulu gitu ya. Sekalian tanggung pas mandi maghrib untuk maghrib. Nggak ada ya Pak di sini Pak ya? Wah ada Pak ya? Lebih. Ya. Kalau dalam kisah Isra Mi'raj diapain tuh Pak? Sering nunda tuh Pak. Nunda sholatnya aja masih dapat siksaannya. Dipukul kepalanya dengan gada besi. Lalu Nabi Muhammad bertanya, kenapa itu? Dia itu umatmu Muhammad. Umatmu wahai Nabi Muhammad yang ibadah sholatnya dilakukan tapi sering mengakhiri. Dipukul kepalanya, hancur, balik lagi. Apalagi ninggalin sholat. Kisah begitu Pak. Pak, saya sudah sholat, yang dulu kemana? Aduh, enggak tahu berapa kali yang saya tinggal ya. Itu dikodok bro, dikodok. Oke, sudah lanjut. Itu waktu yang keberapa itu barusan? Yang ketiga ya. Ya waktu ketiga itu waktu jawaz.
Rabi'u waktu jawaz zaid ila kara. Yang keempat ada waktu jawaz tapi tanpa kemaksud min masjidil mithlai ila isfirar, adalah waktu mulai dari menjadinya bayangan dua kali bendanya itu ilal isfirar, sampai menguningnya matahari, sampai menguningnya matahari. Lek jenengan ada di tempat paling tinggi, mudah disaksikan matahari itu. Nah, ya itu biasanya maghrib kurang berapa menit biasanya itu ya. Ya kurang 15 menit tanah ya. Atau 10 menit itu memang menguning, Pak. Saya di lantai 4 soalnya. Di paling atas. Kadang kalau anak-anak ngaji sama anak-anak kajian fikih dia di lantai 4 di tempat saya itu ya senang ngelihatnya. Itu sudah mulai menguning di sana itu. Baru nanti mega merah itu. Isfirari syamsi, menguningnya matahari. Wal khamisu waktu tahrimin. Nah, ini yang kelima adalah waktu tahrim. Wa huwa waktun yahrumu ta'khiruha. Waktu yang kelima ini adalah waktu tahrim, adalah waktu yang haram mengakhiri ibadah sholat. Sholat apapun itu. Enggak cuma sholat asar, karena yang dibahas asar itu duhur enggak apa-apa. Duhur kan udah dibahas kemarin itu ya. Ta'khiruha haram ya. Bi angkana ta'khiru ila ayyabaqa minal waqti ma la yasauha. Jadi enggak sempurna dia. Enggak sempurna untuk melakukan ibadah sholat. Masuk ke malah sebagian daripada sholat tersebut masuk kepada sholat waktu setelahnya. Nah. Wal maghribu, kemudian berikutnya sholat maghrib. Wal maghribu, dan adapun sholat maghrib, ay sholatuha, dan adapun ialah yang dimaksud sholat maghrib, wasummiyat, dan dinamai apa sholat bidzalika dengan sholat maghrib, li fi'liha, karena melaksanakannya ibadah sholat maghrib, waqtal ghurubi, di waktunya terbenam matahari, wa waktuha wahidun, dan waktunya sholat maghrib itu adalah satu. Waktunya sholat maghrib itu satu. Di dalam kitab Sulamul Munajat juga dijelaskan bahwa sholat yang kita lakukan dengan jumlah variasi rakaat yang ada itu juga tidak terlepas daripada kisah dari para nabi sebelumnya. Tidak terlepas dari kisah para nabi sebelumnya. Sholat subuh, nah, dalam kitab Sulamul Munajat dijelaskan begitu. Sholat subuh itu yang pertama kali melakukan adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini, masuk menjelang ibadah sholat subuh. Ketika itu Nabi Adam menemukan dua kegelapan. Kegelapan yang pertama, gelapnya malam hari. Kegelapan yang kedua, gelapnya kondisi sekitarnya. Gelapnya malam, yang kedua gelapnya kondisi sekitarnya. Di situ merasa khawatir dan takut Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika sudah mendekati sholat subuh, artinya beliau melakukan sholat subuh, beliau sholat 2 rakaat. Rakaat pertama itu adalah rasa syukur atas keselamatan beliau dari kegelapan malam. Rasa syukur karena selamat dari kegelapan malam. Jadi kalau jenengan ditanya oleh putra-putri kita atau santri kita, murid kita, kenapa Pak Guru, ayah kok sholat subuh itu 2 rakaat? Ya ngono, ket biyen ya ngono. Kan gitu biasanya. Yang pertama karena selamat, bersyukur karena selamat dari kegelapan malam. Kemudian yang kedua, rakaat kedua sebagai rasa syukur atas kembalinya cahaya matahari di pagi hari. Jadi ibadah yang kita lakukan hakikatnya karena bersyukur itu. Belum lagi dirinci, syakir
dan syukur. Itu beda lagi mananya. Syakir itu ketika sudah mendapatkan kenikmatan bersyukur. Alhamdulillah THR tahun lalu naik. Alhamdulillah THR tahun ini naik, dapat nikmat, syakir dia. Tapi kalau syakur itu beda lagi Pak, levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Syakur itu adalah bagi seorang hamba yang ketika mendapatkan nikmat bersyukur, tetap ibadah dikembalikan kepada Allah, mendapatkan cobaan bersyukur dia, baru syakur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit orang yang kedudukannya sebagai orang yang syakur. Kalau mendapatkan kenikmatan alhamdulillah, kalau mendapatkan cobaan innalillah, kemudian tidak mau ibadah kepada Allah lagi, itu syakur. Nah, kita lihat nih sekarang, dapat istri cerewet, alhamdulillah istri saya cerewet, ada alarmnya. Mau sholat subuh saya itu kalau enggak, karena istri saya cerewet, saya tidak bakalan bangun. Alhamdulillah, cobaan. Nah, jadi yang pertama kali sholat subuh itu adalah Nabi Adam. Kemudian duhur. Ini dalam kitab Sulamul Munajat ya. Sholat duhur pertama kali yang melakukan adalah Nabi, siapa namanya yang menyembelih? Nabi Ibrahim, ya Allah. Nabi Ibrahim yang pertama kali. Ketika di situ menemukan 4 kesedihan. Yang pertama, rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas pengganti putranya Nabi Ismail. Nah, yang kedua, rakaat kedua sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan karena putranya. Yang ketiga, rakaat ketiga karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah rakaat yang keempat karena mendapat kenikmatan berupa domba dari surga yang berasal dari dombanya Habil bin Adam. Ya. Dombanya Habil bin Adam. Karena dulu waktu di zamannya Nabi Adam, pernikahan antar saudara itu boleh, tapi perintahnya selang-seling, ya kan? Perintahnya selang-seling. Lahirlah Qabil dengan kembarannya, Habil dengan kembarannya. Yang membunuh siapa? Qabil kan? Nah, berarti Qabil ini punya kembaran cantik, Habil punya kembaran kurang cantik. Saya nggak mau bilang jelek, kurang cantik. Qabil kembarannya cantik, Habil kembarannya bukan jelek Pak, kurang cantik. Putranya Nabi. Nah kemudian Qabil ini tidak mau, suruh nikah dengan kembarannya si Habil. Ya udah gini aja, saya lupa ayat Al-Qur'annya, ada itu penjelasannya. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima. Nah, itu sedikit saya lupa, enggak hafal itu. Ketika terjadi perselisihan, maka kata Nabi Adam, ya sudah, kalian berdua sedekah hewan, entah kambing, sapi, nanti siapa yang diterima nanti akan hilang itu, akan dimakan api. Ternyata yang diterima punyanya Habil, punya Qabil enggak. Karena punya Habil ini tujuannya memang karena Allah. Sedangkan si Qabil dia bersedekah karena tujuannya perempuan. Maka marahlah si Qabil. Kamu akan saya bunuh, katanya Habil. Meskipun kamu membunuh saya tidak akan melawan. Silahkan bunuh. Dibunuh beneran. Terjadilah di situ pertama kali pembunuhan. Domba yang dimaksud ini domba sedekahnya Habil tadi. Ya.
daripada masih ada hubungannya antara perintah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ini. Ternyata dapat apa? Domba milik Habil, sedekahnya itu. Jadi nyambung Mas ya. Nah, sholat asar. Pertama kali yang melaksanakan sholat asar itu adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam. Termasuk kalau kita mau rinci kenapa kita ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, itu sebenarnya tasbihnya malaikat dikumpulkan jadi satu, maka jadilah satu rangkaian ibadah sholat yang kita lakukan tadi. Nah, itu sebenarnya ada malaikat itu, ada yang Allahu Akbar ya takbir, ada yang sujud terus, ada yang itidal terus, dikumpulkan jadi satu, jadilah rangkaian ibadah sholat yang kita lakukan seperti ibadahnya malaikat, tapi kita kumpulkan jadi satu. Yang pertama kali melaksanakan ibadah sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dikeluarkan dari perut ikan paus ya. Pada saat itu beliau terjebak dalam 4 kegelapan, 4 macam kegelapan. Pertama, kegelapan isi perut ikan itu. Yang kedua, kegelapan air laut. Yang ketiga, kegelapan malam. Dan yang keempat, kegelapan dalam perut ikan tersebut. Dan beliau dikeluarkan waktunya adalah di waktu sholat asar. Rakaat pertama bersyukur karena diselamatkan daripada kegelapan dari isi perut itu, dan seterusnya sampai yang disebutkan tadi, sampai 4. Makanya sujudnya 4 kali, sempurna 4 kali Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalau kita sholat asar, maghrib, oh ini kisahnya dari Nabi ini, oleh subuh itu dari Nabi yang ini gitu. Jadi kita tahu. Subuh tadi sholatnya siapa Pak pertama kali Pak? Namanya Pak? Nabi Adam. Yang kedua Pak? Sholat duhur? Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Yunus. Nah, diingat nanti minggu depan ditanya, insya Allah lupa itu. Ingat ya kira-kira? Diingat Pak. Ingat ya. Nah, kemudian setelah sholat asar adalah sholat maghrib. Nah, maghrib ini pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau keluar dari kaumnya pada saat terbenamnya matahari. Yang pertama, beliau itu Nabi Isa menjalankan sholat sebanyak 3 rakaat sebagai ungkapan satu, bersyukur, meniadakan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dianggap sebagai apa itu? Nabi Isa itu sebagai Tuhan kan? Hingga akhirnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran disebutkan, bukan disebut namanya, Abdun, supaya nggak terjadi seperti itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, dan ayat-ayat yang lain disebutnya Abdun di situ. Tapi memang ada khusus surat namanya Muhammad. Nah, yang kedua, meniadakan tuduhan zina dari kaumnya terhadap ibundanya. Siapa nama ibundanya? Siti Maryam. Siti Maryam. Siti Maryam perempuan yang begitu luar biasa. Lam yamsasni bashar. Padahal tidak ada nyentuh kepada saya laki-laki. Jangankan berzina, nyentuh laki-laki pun tidak ada. Tapi kenapa kok bisa hamil? Itulah kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah. Zaman sekarang hati-hati, banyak yang niru. Nah, kecelakaan alasannya, bahasa populernya kecelakaan. Banyak Pak, luar biasa, naudzubillah, keluarga kita diselamatkan dari seperti itu. Jangan niru Siti Maryam, tidak ada Siti Maryam zaman sekarang. Ya. 1 minggu ini 2 kali berturut-turut orang nelpon ke saya, Ustadz bisa mensirihkan? Mohon maaf saya tidak bisa. Itu ada pasalnya. Bisa mensirihkan. Saya pasrahkan kepada teman-teman yang di KUA. Kepala KUA Denbar saya telepon. Kepala KUA Densel saya telepon. Gimana nih Ustadz? Udah Ustadz, gak usah mikirin masalahnya orang itu. Sebenarnya prosesnya seperti ini loh, sidang dulu dan lain sebagainya. SMP Pak. SMP, hati-hati. Mohon maaf yang punya anak perempuan, hati-hati. Hati-hati.
Dari dulu itu sudah, ya Allah, luar biasa. Zaman sekarang, SMP itu sudah banyak janda sekarang, Pak. Janda itu tidak harus punya suami, Pak. Makanya dalam kitab ini nanti di bab nikah janda itu ada dua. Biwat in halalin, dengan hubungan badan yang halal, au biwat in haramin, atau hubungan badan yang haram. Berarti belum punya suami, zina. Meskipun SMP, Pak, berarti sudah janda. Kalau sudah melakukan itu banyak. Naudzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan semua keluarga kita. Dah. Yang berikutnya setelah sholat maghrib, sholat isya, pertama kali adalah Nabi Musa alaihissalam. Pertama kali. Beliau itu pada saat itu beliau ditimpa 4 macam kesedihan atas istrinya. Kemudian kesedihan atas saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Ketiga kesedihan putra-putranya, yang keempat kesedihan atas kekuasaan rezim Fir'aun waktu itu. Beliau sholat 4 rakaat sebagai tanda syukur ketika itu terhadap musibah yang terjadi kepadanya. Jadi Bani Israel itu hidup dalam keamanan dan ketentraman, dan mereka butuh kepada undang-undang yang dapat mereka gunakan sebagai aturan hidup serta syariat yang mengatur mereka. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar sendiri ke tempat, untuk apa? Ke tempat tertentu untuk menerima syariat yang nanti akan dijadikan rujukan oleh Bani Israel. Maka beliau mengangkat Nabi Harun sebagai penggantinya, menasehatinya dan juga mengingatkannya kepada Allah serta memperingatkannya agar tidak menjadi orang-orang yang berusaha mengadakan kerusakan di bumi. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Jadi ada kisahnya itu. Makanya beliau itu sholat 4 kali, 4 rakaat maksudnya, bukan 4 kali, 4 rakaat sholat asar. Dah, pertama sholat subuh Nabi Adam, sholat duhur Ibrahim, sholat asar Nabi Yunus, sholat maghrib Nabi Isa, sholat isya Nabi Musa alaihissalam. Awis pinter kabeh saiki. Amin, mudah-mudahan diingat Pak ya. Amin. Jadi kalau kita beribadah itu biar, oh ya ternyata ada gitu. Seperti kemarin bab wudu sudah dikisahkan. Kenapa 4 anggota tubuh yang dibasuh kan? Nah, masih ingat tuh Pak ya? Nah, lupa. Kenapa wajah harus dibasuh? Karena Nabi Adam melakukan kesalahan makan buah khuldi. Ya. Kenapa tangan? Mengambilnya dengan tangan. Kenapa kaki? Berjalan ke tempat pohon khuldi menggunakan kakinya. Sedangkan sebagian daripada rambut itu hanya tersentuh kepada dedaunannya. Itu dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Ada. Jadi ya kalau kita lagi basuh, oh ya Allah, ini dulu ya kisahnya. Karena dosa, termasuk tangan saya ya Allah. Kan penak jadinya Pak. Ibadah sholatnya itu nyambung nanti Pak. Ibadah wudunya nyambung kepada Allah. Sholatnya juga ya begitu. Yang dibaca kita paham, kita ngerti gitu. Nah, kita lanjut. Sholat maghrib. Wal maghribu ay sholatuha wa summiyatis sholatu bidzalika li fi'liha wa talghurubih. Karena waktunya tenggelamnya matahari. Wa waktuha wahidun. Waktunya cuma 1. La ikhtiyarun, tidak ada pilihan fihi zaidun, tidak ada pilihan, tidak ada tambahan ala waqtil fadilah. Wa huwa ghurubus syamsi ay bi jami'i qursiha. Salat maghrib itu waktunya adalah terbenamnya matahari, maksudnya secara keseluruhan bulatan mataharinya. Enggak ada tinggal sealis, enggak ada, belum berarti. Terbenam matahari. Lek jenengan melihatnya dengan mata telanjang ya enggak bisa, Pak. Pakai apa namanya? Teleskop ya. Nah, itu baru bisa. Nggak mungkin setiap hari sampai gini. Sudah ada seperti ini sekarang. Zamannya sudah modern ya.
wala yadurru baqa'u syu'a'i ba'dahu, wala yadurru dan tidak berbahaya, artinya nggak apa-apa, baqa'u syu'a'i ba'dahu, sisanya cahaya setelah terbenam matahari. Kan meskipun sudah tenggelam matahari itu kan masih ada sisanya itu. Bukan nunggu sisanya, bukan nunggu sisa cahaya matahari ketika sudah tenggelam, tapi bulatan mataharinya itu sudah tidak ada. Ya, kalau jenengan lihat di media itu ada di mana batasan sebelah sini sudah masuk waktunya maghrib, malam di sini masih siang. Itu di media itu kan ada. Kelihatan sekali. Bukan itu yang dimaksud, tapi memang bulatannya itu sudah nggak ada. Korsiha, baqa'u syu'a'i ba'dahu. Wa bimiqdari ma yu'adzinu syakhsu, dan dengan perkiraan waktu yu'adzinu yang adzan asyakhsu siapa seseorang, wa yatawaddau dan berwudu siapa orang, au yatayammamu atau bertayamum, wa yasturul aurata dan waktunya itu dia juga setelah wudu menutup aurat, wa yuqimus sholata dan mendirikan ibadah salat, wa yusalli khamsa raka'atin dan dia melakukan ibadah salat sebanyak 5 rakaat. Itu sekedar batasan waktunya saja ya, batasan waktunya gitu. 5 rakaat. Sama dengan batasan waktu begini, Pak. Ada hewan yang hidup di satu alam, ada hewan yang hidup di 2 alam. Ya. Batasan daripada hewan dinyatakan dia itu hanya sekedar hidup di satu alam, umpama di air, ketika dia keluar, waktunya sampai kapan? Waktunya adalah ketika dia disembelih, kapan matinya itu. Batasannya seperti penyembelihan hewan. Ketika melebihi dari itu ternyata tidak mati dia, berarti dia hidup di 2 alam. Jadi batasan hidup di 2 alam itu ketika sudah berbeda alam, melebihi waktunya penyembelihan hewan, dia masih hidup. Nah gitu waktunya. Sama dengan ini, sama dengan yang barusan nih. Nah, seperti itu. Baik hadirin dan jemaah sekalian, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang waktu sholat maghrib ya, waktu sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib ini perlu penjelasan juga yang agak panjang, karena ada dua kaul di sini, kaul jadid, kaul qadim ya, yang perlu dijelaskan nanti. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, bisa istiqomah ngaji, mutolaah seperti ini. Santainya di hari Minggu itu kita berada di masjid, iktikaf, kemudian cari ilmu. Insya Allah itu akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.